awalnya dari keluarga itu juga agak keberatan ya, dari terutama istri itu kok repot-repot ngurusi domba, belum lagi nanti risikonya mati dan sebagainya ya. Makanya saya kemarin coba dalam jumlah kecil dulu dari 10 ekor, kemudian berkembang menjadi 50 ekor dan sekarang alhamdulillah bisa sampai 500 lebih. Setelah melihat hasilnya ternyata luar biasa dan bisa membantu orang lain ya di dalam mencari ekonomi, sekarang malah istri itu sangat mendukung sekali ya. Bahkan sekarang dari istri itu dukungannya luar biasa, bukan hanya membangun di satu tempat, di beberapa tempat kita juga membuka cabang untuk peternakan domba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Dr. Suhadi, pemilik Omah Embek Farm yang berada di Desa Poh Jajar, Kediri. Jadi Omah Embek Farm ini awalnya kita mulai sebenarnya tidak sengaja, Mas Danang. Jadi sebenarnya awalnya saya pengen cari hiburan, apa yang kira-kira bisa menyenangkan di tengah-tengah kesibukan saya di rumah sakit ya. Kemudian saya membaca berita di salah satu majalah ya, salah satu majalah itu tentang prospek daripada peternakan domba ini. Ya, saya melihat di situ ternyata kebutuhan domba di Indonesia itu untuk ekspor itu sangat besar sekali kekurangannya. Bahkan dikatakan sampai 10.000 ekor per bulan itu kekurangan untuk ekspor domba ini. Dari situ saya coba melihat salah satu peternakan domba di daerah sini. Kemudian saya bertanya-tanya di situ dan saya coba awalnya cuma 10 ekor dulu ya. Dari 10 ekor itu kita besarkan sampai kurang lebih 2-3 bulan, ternyata hasilnya lumayan. Setelah saya hitung-hitung akhirnya saya kembangkan lagi dari 10 ekor kemudian 50 ekor dan saat ini alhamdulillah bisa di satu kandang ini bisa 350 ekor. Jadi di peternakan Omah Embek Farm ini kita fokus untuk breeding ya. Di samping itu tetap fattening tetap kita jalankan. Jadi yang sekiranya bibit-bibit unggul kita breedingkan, terus kemudian jika ada kebutuhan untuk daging atau yang pengen membeli domba untuk konsumsi juga kita melayani. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan untuk breeding kita juga menyediakan paketan ya. Terus kemudian bagi teman-teman yang mungkin untuk kebutuhan daging misalnya untuk kurban ya, terus kemudian untuk akikoh, untuk sate atau yang sebagainya kita juga melayani. Jadi di Omah Embek Farm ini kita ada beberapa jenis domba ya, ada domba Merino, terus kemudian yang paling banyak memang crossing ya. Jadi crossing antara Texel sama Merino ini yang paling banyak di sini. Kita memilih jenis itu karena sebenarnya kita sudah beberapa kali mencoba ya jenis domba di sini. Pernah kita mendatangkan juga dari daerah timur ya, terus kemudian kita juga pernah mendatangkan dari Garut, domba Garut, terus kemudian kita juga pernah mendatangkan dari luar pulau ya. Jadi setelah kita evaluasi ternyata dari berat badannya, pertumbuhan badannya, terus kemudian juga dari anakan yang peranakan yang ada itu ternyata yang paling bagus itu adalah crossingan ini, crossingan antara Texel Merino ini. Memang untuk kita beternak ini tidak mungkin tanpa kendala, pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi ya. Kendala yang kita hadapi antara lain satu tentang kesehatan domba itu sendiri. Jadi beberapa kali memang kita ada yang sakit, kemudian bahkan ada yang mati secara mendadak ya, tetapi itu jumlahnya tidak banyak ya. Jadi dari 300 ekor misalnya kita datangkan 200 ekor itu kurang lebih antara 1 sampai 3 yang memang kondisinya kurang sehat ya. Itu kendala utama yang kita hadapi seperti itu.
Untuk kendala lain, alhamdulillah selama ini misalnya untuk pemasaran ya itu kita tidak ada ya, bahkan saat ini kita itu kewalahan ya melayani stok ya, yang dulu saya itu beranggapan untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan ekspor domba di Indonesia, ternyata kita melayani lokalan saja kewalahan ini. Bahkan kemarin sebelum puasa ya kita mendatangkan kurang lebih 200 ekor itu sudah habis semuanya. Nah ini kita mau mendatangkan lagi insya Allah dalam waktu dekat setelah karantina PMK ini selesai ya. Jadi pemasaran yang di Oma Mbek Farm ini kita masih konvensional ya. Jadi saya berharap nanti dengan kita memperbaiki marketing ya, misalnya digital marketing ya, nanti saya berharap pemasarannya bisa lebih luas lagi dan juga kebermanfaatan dari peternakan domba ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas ya. Jadi di Oma Mbek Farm ini kita tentang kandangnya kita pakai koloni ya, ada koloni yang besar, kemudian ada koloni yang kecil ya. Kalau satu koloni yang kecil itu bisa diisi 4 sampai 5 domba. Kalau yang koloni besar-besar ini bisa diisi sampai 20 sampai 30 domba ya. Sistem panggung dengan koloni ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, kalau dengan sistem panggung ini tentu saja kandangnya terlihat bersih ya, seperti yang kita lihat ya. Kandang di sini cukup bersih ya, sehingga bahkan tidak ada lalat ya. Kalau kita lihat di sini jarang sekali ada lalat. Yang kedua, dari segi baunya juga tidak tercium bau yang tidak enak, sehingga cocok sekali kalau misalnya sistem kandang dengan panggung ini berada di tengah-tengah masyarakat, saya pikir tidak akan mengganggu dari masyarakat. Yang kedua, sistem koloni ini keuntungannya adalah dengan sistem koloni ini kita bisa memantau ya, satu memantau kesehatan domba secara koloni lebih baik lagi. Kemudian yang kedua juga pergerakan dari domba ini memang sedikit kita batasi ya, supaya penambahan berat badannya itu bisa optimal ya. Terus kemudian yang ketiga, dengan sistem koloni ini bisa kita misahkan ya. Jadi misalnya satu koloni ini khusus untuk domba-domba yang lagi bunting ya. Satu koloni ini khusus untuk domba-domba yang umur sekitar 4 sampai 6 bulan. Sehingga dalam segi nanti pengawasan dan pemberian makannya bisa merata atau terpantau semuanya. Untuk perawatan domba mulai dari datang sampai dengan nanti perawatan berikutnya, pemberian makan dan sebagainya, terus kemudian pemberian obat-obatan, vaksinasi dan sebagainya nanti bisa kita jelaskan pada video berikutnya. Pakan di Oma Mbek domba ini kita menggunakan pakan kering ya, jadi tidak menggunakan pakan basah atau ramban istilahnya kalau orang Jawa, sehingga sangat memudahkan bagi peternak itu dalam segi waktu, dalam segi pengadaan pakan dan ketersediaan dari pakan itu sendiri. Pakan di sini menggunakan pakan kering ya, pakan kering yang kita mix jadi satu, di mana ada 5 jenis pakan yang kita campurkan di situ. Satu kangkung kering, kemudian yang kedua itu kulit kopi, yang ketiga itu jagung selip, kemudian yang keempat itu gabah ya atau kulit padi, terus kemudian yang kelima itu adalah konsentrat ya. Ini dengan perbandingan tertentu 5 jenis pakan ini kita mix, kita aduk jadi satu, kemudian baru kita berikan, kita simpan dalam tong-tong sehingga nanti pada saat pemberian makan nanti bisa kita ambil secukupnya ya. Jadi memang dalam pemberian pakan, apalagi kalau kita mengambil bibitan awalnya itu domba dikasih pakan ramban atau hijauan, memang awalnya kita tidak langsung mengganti dengan pakan yang kering, tapi tetap kita sadur. Jadi pagi kita kasih hijauan dulu, kemudian sorenya baru kita kasih pakan kering ini, sehingga nanti kurang lebih sekitar 1 minggu kambing itu sudah bisa beradaptasi, baru kita full semuanya pakan kering. Ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan pakan kering ini. Saya melihat satu, pertumbuhan berat badannya cukup signifikan dibandingkan dengan pakan kita menggunakan ramban. Kemudian yang kedua, dari kecukupan protein maupun karbohidrat maupun seratnya saya melihat cukup bagus, sehingga
kalau kita lihat dari 300 kambing yang ada, itu mungkin cuma 1 sampai 3 yang mengalami masalah kesehatan ya. Dan alhamdulillah kita untuk perawatannya nanti akan kita jelaskan pada video berikutnya untuk perawatan kambing yang sakit ya. Jadi di Omah Embek ini kita dengan kapasitas sekitar 350 domba, kita cuma ada 1 pekerja. Jadi sangat hemat sekali. Terus kemudian pemberian pakannya kita 2 kali sehari, pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 kita kasih pakan. Terus kemudian nanti sore jam 5, jam 6 itu kita kasih pakan lagi, itu sudah selesai. Untuk minumnya, airnya sudah kita sediakan di paralon-paralon di kandang, sehingga cukup sekali ngisi air untuk 1 hari. Motivasi saya beternak domba ini yang pertama adalah saya ingin memberdayakan ekonomi masyarakat ya, makanya saya mungkin bisa jadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang masih mencari kira-kira peluang usaha apa yang prospek ke depannya, maka saya menyarankan ini domba ini adalah salah satu bisnis atau usaha yang cukup menjanjikan ya. Karena untuk sampai saat ini sudah hampir 2 tahun saya menggeluti perdombaan ini, untuk masalah marketingnya alhamdulillah tidak ada masalah, dan juga kita menyediakan atau memenuhi kebutuhan konsumen lokal aja sudah sangat kewalahan. Makanya saya menyarankan mari bagi bapak-bapak atau mungkin juga bagi pemuda-pemuda yang ingin berwirausaha, mari saya menawarkan dengan beternak domba ini. Insya Allah sangat menjanjikan. Background saya sebenarnya tidak ada background di peternakan. Jadi saya backgroundnya itu adalah dunia kesehatan medis ya. Saya seorang dokter ya. Tetapi saya melihat peluang di domba ini cukup besar. Jadi pangsa pasarnya masih cukup besar, dan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan dari domba di lokal saja masih sangat kekurangan, apalagi nanti sampai ekspor. Jadi kita juga pernah mendapat tawaran untuk memenuhi pasar ekspor ya di Malaysia itu dengan menyediakan dalam 1 bulan itu 500 domba, tapi ini kita tidak mampu ya, karena untuk memenuhi pasar lokal aja kita sudah kewalahan. Di tengah-tengah kesibukan saya sebagai dokter dan di rumah sakit ya, di selang waktu luang sore ya, saya selesai dari rumah sakit dan juga akhir pekan ya, saya akan mengontrol domba-domba ini ya, di mana memang setiap kandang itu ada 1 orang yang kita sebut anak kandang yang memelihara merawat domba ini. Awalnya dari keluarga itu juga agak keberatan ya, dari terutama istri itu kok repot-repot ngurusi domba, belum lagi nanti risikonya mati dan sebagainya ya. Makanya saya kemarin coba dalam jumlah kecil dulu, dari 10 ekor kemudian berkembang menjadi 50 ekor, dan sekarang alhamdulillah bisa sampai 500 lebih domba yang ada di Omah Farm ini. Setelah melihat hasilnya ternyata luar biasa dan bisa membantu orang lain ya di dalam mencari ekonomi, sekarang malah istri itu sangat mendukung sekali ya. Bahkan sekarang dari istri itu dukungannya luar biasa, bukan hanya membangun di 1 tempat, di beberapa tempat kita juga membuka cabang untuk peternakan domba ini. Nama Omah Embek Farm ini saya berharap dengan Omah Embek ya, jadi bahasa Jawa ini bisa lebih familiar ya buat orang ya, sehingga orang itu sudah tahu ya, kalau Omah Embek berarti di situ isinya adalah embek gitu. Jadi biar lebih masyarakat bisa begitu mendengar itu sudah punya persepsi yang sama tentang Omah Embek Farm ini ya. Atau lebih tepatnya Omah Embek Farm Pak Dokter gitu ya. Jadi harapan ke depan saya berharap nanti Omah Embek ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya maupun lingkungan pekerja di sini. Saya berharap Omah Embek Farm ini bisa menjadi tempat pencontohan atau tempat pembelajaran buat masyarakat yang berminat ya, atau mencari peluang usaha untuk perdombaan ini atau peternakan domba ini. Jadi saya melihat setelah saya menggeluti peternakan domba selama 2 tahun lebih ini, saya melihat
risikonya yang ditakutkan itu sebenarnya kecil ya. Risiko yang ditakutkan itu misalnya ada yang mati, ada yang sakit ya, itu sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapat ya. Makanya saya menghimbau, mengajak ayo para pemuda ya, para orang, ibu-ibu bahkan ya, mungkin bisa untuk sebagai usaha utama atau usaha sambilan, ayo belajar tentang perdombaan ini atau peternakan domba ini. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Selain sebagai hobi ya, kita kesenangan, juga ternyata hasilnya cukup lumayan lah sebagai bisnis utama di rumah tangga kita. Terakhir saya mengajak ya, bagi para pemuda ya yang yang pengen peluang bisnis atau pengen tantangan, mari kita berternak domba ini. Dan motivasi saya ya adalah kita berusaha bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Itu motivasi saya kenapa saya menggeluti perdombaan ini, sehingga saya berharap ini menjadi salah satu alternatif sebagai usaha yang mengangkat ekonomi masyarakat di sekitar kita. Itu mungkin itu sedikit bincang-bincang kita tentang perdombaan di Omah Embek Farm Pak Dokter ini. Insya Allah nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.